wabarakatuh. Kami dari kelompok 6B yang beranggotakan saya Muhammad Awaludin. Saya Fitri Astanti. Saya Salsabila Sifirawina. Di sini kami akan menayangkan video tentang kinetika dan reaksi enzim. Selamat menyaksikan. Pada materi ini memiliki tujuan agar mahasiswa menguasai fondasi saintifik pada materi reaksi enzim. Enzim merupakan biomolekul protein yang berfungsi sebagai biokatalis, mengkatalis reaksi yang terjadi pada makhluk hidup. Pada umumnya, reaksi yang terjadi di sel terjadi secara enzimatis. Enzim mengkatalis reaksi kimia secara efisien dan selektif. Enzim memiliki tingkat spesialitas yang tinggi untuk substansinya dan sangat mempercepat reaksi kimia. Enzim berfungsi dalam kondisi suhu dan pH yang optimum. Tidak seperti banyak katalis yang digunakan dalam kimia organik, enzim sangat penting dalam setiap proses biokimia. Enzim mengkatalisasi ratusan reaksi bertahap dari metabolisme, menghemat dan mengubah energi kimia, dan membuat makromolekul biologi dari prekursor sederhana. Semua enzim adalah protein, tetapi tidak semua protein adalah enzim. Inhibitor enzim adalah molekul yang mengganggu katalis, memperlambat atau menghentikan reaksi enzimatik. Inhibitor yang dapat digunakan mengendalikan reaksi enzim itu ada dua. Yang pertama ada inhibitor reversible. Inhibitor reversible itu bagi menjadi tiga. Yang pertama ada inhibitor kompetitif. Inhibitor kompetitif secara struktural mirip dengan substrat dan bergabung dengan enzim untuk membentuk kompleks L, tetapi tanpa mengarah ke katalis. Inhibisi kompetitif dapat dianalisis secara kuantitatif dengan kinetika steady state. Yang kedua ada inhibitor unkompetitif. Inhibitor unkompetitif ini terjadi di mana inhibitor tidak dapat langsung bereaksi dengan enzim, tetapi dapat mengikat kompleks enzim substrat atau ES sehingga mengalami pembentukan produk. Pada saat bereaksi dengan enzim berubah konformasinya membentuk kompleks ES dan menghasilkan produk kompleks ES yang terjadi menyebabkan sisi pengikat inhibitor merubah konformasi bersesuaian dengan sisi pengikat. Jika inhibitor mengikat kompleks ES dan terbentuk kompleks enzim substrat inhibitor ES ini, maka tidak akan menghasilkan produk. Dan yang ketiga ada inhibitor campuran. Inhibitor campuran apabila enzim memiliki lebih dari satu pusat aktif enzim. Inhibisi ini enzim dapat bereaksi secara langsung dengan inhibitor membentuk kompleks enzim enzimin Z atau EL. Yang kedua ada inhibitor irreversible. Inhibitor irreversible adalah inaktivator berbasis mekanisme atau inaktivator bunuh diri mengalami beberapa langkah kimia pertama dari reaksi enzimatik normal, tetapi alih-alih diubah menjadi produk normal, inaktivator diubah menjadi senyawa yang sangat reaktif yang bergabung secara irreversible dengan enzim. Setelah penampilan video tadi, di sini saya akan sedikit membahas mengenai inhibitor enzim. Jadi, apa sih inhibitor enzim itu? Inhibitor enzim adalah molekul yang mengganggu katalis, di mana dia ini memperlambat atau menghentikan reaksi enzimatik. Nah, inhibitor enzim ini juga adalah salah satu agen kimia yang paling penting yang diketahui itu, misalnya contohnya itu ada aspirin atau asetil salisilat, yang mana dia itu menghambat enzim yang mengkatalis langkah pertama itu dalam sintesis prostaglandin. Nah, inhibitor itu yang dapat digunakan untuk mengendalikan reaksi enzim itu ada 4. Yang pertama itu ada inhibitor kompetitif, yang kedua ada inhibitor unkompetitif, inhibitor campuran, dan yang terakhir itu ada inhibitor irreversible. Baiklah, mungkin itu saja sedikit pembahasan dari saya. Terima kasih. Baiklah, mungkin itu saja video yang bisa kami tayangkan. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.